Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini, salam kenal. Arwen adalah Mimi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini. Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat YouTube dengan cara gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe. Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen CTB. Bagian 5, Aska melindungi Quina. Selamat mendengarkan. Quina berangkat ke sekolah dengan perasaan ringan. Dia bersemangat walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana dia akan menghadapi Anyala dan kejahilannya. Yang jelas, apapun itu akan ada Aska yang siap menjadi malaikat penolong baginya. Aska, mengingat nama itu mendadak ada yang terasa hangat di dada Quina, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti penawar atas racun yang telah dia telan. Racun yang Anyala paksakan untuk mencelakai dirinya. Kira-kira apakah Quina betah di sini? Om Randi menghentikan laju mobil di persimpangan lampu merah. Jika pertanyaan itu Quina dapatkan beberapa waktu lalu atau kemarin saja sebelum dia bertemu dengan Aska, pasti jawabannya adalah negatif. Namun, sebab dia telah bertemu dengan Aska, Quina sendiri mulai percaya bahwa dia akan betah di tempat baru. Mungkin Om, sepertinya Quina sudah punya teman ya? Apa boleh dibilang begitu? Apa dia boleh menganggap Aska sebagai teman sekarang? Iya, Om. Quina sadar dia memang belum berteman dengan siapapun, termasuk Aska. Apa yang dia iakan adalah sebuah harapan. Quina berharap itu menjadi afirmasi positif bagi kelanjutan pertemanannya. Kalau ada kesulitan atau apapun, jangan ragu untuk bilang sama Om. Terima kasih Om. Quina sampai di sekolah dan berpisah dengan Om Randi, orang yang belum lama menikah dengan Mama. Pria itu setuju untuk tidak segera dipanggil Papa oleh Quina. Aska telah menunggu Quina di depan kelas 10F, benar-benar seperti yang Quina inginkan. Kamu udah sampai? Iya Aska, ada apa? Mau ngasih ini. Aska memberikan handphone milik Quina, membuat gadis itu merasa senang dan lega, meskipun khawatir dengan apa yang kira-kira telah diperbuat oleh Anyala dengan benda itu. Gimana cara kamu ngambilnya di Anyala? Aku memintanya. Ya udah kalau gitu. Aska, terima kasih. Aska mengangguk dan dia benar-benar pergi, meninggalkan perasaan kecewa di dalam diri Quina. Padahal dia masih ingin bersama Aska, meskipun jika ada di dekatnya, Quina merasa dadanya akan meledak. Hal lain yang membuatnya ingin lama-lama bersama Aska adalah Anyala. Quina ingin Anyala melihat kebersamaan mereka. Mungkin dengan begitu dia akan berpikir ulang saat akan melakukan hal jahat pada Quina. Quina bergegas masuk kelas dan bersiap untuk belajar. Yang terpenting sekarang handphonenya sudah kembali. Perlahan-lahan anak-anak masuk disusul dengan tanda dimulainya pelajaran. Selama jam belajar berlangsung, Quina tidak dapat berpikir dengan baik. Otaknya terlalu penuh oleh ingatan tentang Aska. Quina? Yes, sir. Quina melihat Pak Iko menunjuknya untuk menjelaskan kalimat yang baru dia tulis. Kalimat itu berbunyi, "My hobby is baking."
Coba kamu jelaskan kalimat ini, perintah Pak Iko. Kuina membaca sekali lagi kalimat itu. Dia menemukan sebuah jawaban di dalam kepala dan siap untuk mengatakannya. Beruntung dalam pelajaran bahasa Inggris dia tidak terlalu buruk. My hobby is baking adalah kalimat present continuous. Rumusnya subjek plus to be plus verb 1 plus ing. Anak-anak, ada jawaban lain? Kuina terkejut mengetahui bahwa jawabannya tidak dapat memuaskan Pak Iko. Itu artinya kemungkinan jawaban Kuina kurang benar atau bahkan salah. My hobby is baking adalah sebuah kalimat yang mengandung gerund. Terbentuk dari kata kerja, perbedaan antara gerund dan present participle adalah gerund bisa digunakan sebagai subjek atau objek. Terang Anyala percaya diri. Very good Anyala, puji Pak Iko. Anyala pernah membacanya sebelum pelajaran Pak Iko, sehingga dia dapat menerangkannya dengan jelas. Lagi-lagi Anyala tersenyum pada Kuina dengan ekspresi yang dimanis-maniskan. Sementara Mia dan Nana menatapnya dengan ekspresi kasihan yang menjijikkan. Dasar tukang pamer, Kuina membatin. Begitu tiba jam istirahat, Kuina langsung berlari keluar. Tak lupa dia membawa kotak bekal makanan. Dia harus segera menuju atap sekolah untuk menemui Azka. Kuina terus berlari, tidak ingin kehabisan waktu. Sesampainya di atap, Kuina bisa melihat tempat itu dengan lebih jelas dibandingkan sore kemarin. Sambil mengatur napas, dia melihat sekeliling. Beberapa polybag ditanami jahe, tampak ditata rapi. Lalu ada juga tanaman kencur dan kunyit. Di pojokan, Kuina juga melihat karung yang tergeletak ditumbuhi alang-alang. Selain itu, beberapa sayur juga tumbuh dengan subur di pipa-pipa yang ditata sedemikian rupa. Lalu ada tomat yang sudah berbuah dan bunga yang menambah semarak tempat yang didominasi warna hijau itu. Karung-karung yang kemarin ditata oleh Azka ternyata adalah karung berisi pupuk. Kuina, Azka, aku mau ngasih ini. Dengan bersemangat, Kuina menyerahkan kotak bekal makanan yang telah dia siapkan. Terima kasih karena telah membantuku kemarin. Makasih. Kamu berkebun? Iya. Inilah yang selalu aku lakukan setiap hari di sini. Kalau berada di tempat ini, melihat tanamanku tumbuh subur, rasanya menyenangkan sekali. Hebat! Azka membuka kotak yang diberikan oleh Kuina, berisi roti isi. Maaf, aku tidak bisa memasak atau menyiapkan makanan yang lebih baik. Sebenarnya kamu gak perlu memberiku makan kok, tapi ya mari kita makan sama-sama. Sebelum membagi roti isi itu menjadi 2, Azka mengambil tomat langsung dari pohonnya dan juga daun selada yang telah dia bersihkan. Mau dikemanakan sayuran ini? Tanya Kuina penasaran saat melihat keranjang penuh dengan sayuran. Dijual. Oh, lumayan kan, sambil sekolah bisa cari uang. Sebuah kekaguman pasti baru saja ditanamkan di hati Kuina. Dia sama sekali tidak menyangka kalau di kota yang dia datangi akan bertemu dengan seorang petani muda. Dan orang itu adalah orang yang sangat istimewa. Setelah menambahkan tomat dan selada, Azka membagi roti isi itu menjadi 2. Kuina tidak ingin menolak saat Azka memberikan sebagian untuk dirinya, meskipun Kuina tadinya berniat memberikan khusus untuk Azka. Makanlah, keburu masuk. Makasih.
Rasanya sungguh berbeda dari semua roti isi yang pernah Kuina makan. Berkat tomat dan selada yang ditanam sendiri oleh Azka. Sungguh makanan yang luar biasa. Azka mengunyah dengan tenang. Cuaca panas dan terik matahari sama sekali tidak mengganggunya. Sementara Kuina harus berjuang menahan sinar matahari yang dia khawatirkan akan membakar kulit. Ember-ember itu juga akan dijadikan pot. Kuina menunjuk ember-ember kecil yang sudah jelek dan terlihat kotor. Bukan, itu ember bekas proyek bangunan. Aku mendapatkannya dari seorang mandor. Itu akan kugunakan untuk menampung air. Air dari outdoor unit AC. Kamu lihat kan unit-unit itu? Biasanya memasuki bulan Agustus air akan jadi agak langka. Jadi aku siap-siap saja. Apa salahnya jaga-jaga? Begitu. Sementara ini air masih cukup kok. Kamu bisa lihat sendiri, tanamanku di sini tumbuh dengan sehat. Iya, aku senang melihatnya. Kenapa kamu menanam alang-alang? Yang mana? Oh, itu bukan alang-alang, tapi itu tanaman serai. Kukira memang agak mirip kok. Udah dulu ya, aku mau ke bawah nganter sayuran ini mumpung masih segar. Oke, kamu juga turun, sebentar lagi masuk. Siap. Mereka berdua sama-sama turun. Lalu di tangga saat Kuina akan ke kelas, Azka memanggilnya. Kuina? Iya? Kuina menoleh, memandang Azka dengan keranjang sayurnya. Jangan cemas tentang Anyala. Semangat ya. Kuina mengangguk yakin. Dia percaya selama ada Azka, semua akan baik-baik saja. Sangat yakin. Sekarang, Kuina tidak keberatan untuk pergi ke sekolah setiap hari. Bahkan saat libur sekalipun, asalkan ada Azka bersamanya. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk, dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa. Subscribe yuk, karena subscribe itu gampang.